Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai di hati. Saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang sangat besar. Engkau membuat diri-Mu dapat kami kenal dan kami alami, bahkan juga membuat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu. Itu semua anugerah-Mu yang sangat besar. Dan juga Bapa, kiranya kami dapat mensyukuri atau meresponi itu dengan ucapan syukur kami, berterima kasih kepada-Mu. Bahkan juga kami responi dengan mendekati Engkau lebih dalam lagi, lebih cinta lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, karena kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam ini kami akan bersama-sama dengarkan firman-Mu. Kiranya bukakan hati kami dan pikiran kami agar semakin dapat mengalami kekayaan firman-Mu malam hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 29. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menemukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara, tema renungan kita saat ini yaitu dampak pengenalan akan Allah terhadap hubungan kemanusiaan kita dengan sesama. Saya katakan sekali lagi, dampak pengenalan akan Allah terhadap hubungan kemanusiaan kita dengan sesama. Nah, saudara-saudara, minggu kemarin kita sudah membahas bagian ini, tetapi terus terang saudara-saudara, kita tidak bisa memahami perikop itu dengan hanya waktu 25 menit, 30 menit, atau mungkin 1 jam. Kita jujur saudara-saudara, kita belum mendapatkan atau menemukan kekayaan yang sangat dalam. Nah, karena itu saudara-saudara, kita mesti sabar menggumulinya. Kita harus lebih tekun lagi menggumulinya. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam prinsip Alkitab, setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat, setiap perikop, dan setiap pasal atau kitab itu memiliki makna rohani yang sangat dalam. Dan karena itu saudara-saudara, dibutuhkan waktu yang sungguh-sungguh serius untuk mempelajarinya, sehingga dari ketekunan, kesabaran kita untuk mendalaminya, kita mengalami kekayaan firman Allah itu, dan itulah yang membahagiakan kita. Maka seperti yang dikatakan Daud, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, orang-orang yang terus menggeluti atau mendalami firman Allah itu, merenungkannya, dia akan penuh dengan kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, karena itu malam hari ini kita akan mendalami lebih lagi, sehingga saya berharap dan saya berdoa kiranya melalui pembahasan kita malam ini, kita akan semakin diperkaya oleh kebenaran firman Allah, dan itu yang akan memuatkan kita semua. Nah, saudara-saudara, dari bagian ini kita akan lihat seperti apa dampak pengenalan akan Allah terhadap hubungan
kemanusiaan kita dengan sesama. Tentu saudara-saudara, kemarin kita sudah membahas bahwa ya setiap kita harus mengalami hidup Allah itu. Kita harus mengalami Dia, kita harus masuk ke dalam Dia. Nah, sekarang bagian kita adalah bagaimana kita menjalin atau melakukan firman itu di dalam membangun relasi, membangun hubungan kemanusiaan dengan sesama. Ya, ini yang bersifat aplikasinya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Ya, ke-26 di sana dikatakan tadi sebab atau dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Musim-musim itu artinya waktu-waktu untuk semua yang hidup. Untuk manusia ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu sedih, ada waktu tertawa, ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu mengumpulkan, ada waktu mengeluarkannya. Nah, semua ada waktu bagi manusia, dan waktu untuk hidup semua makhluk ada. Nah, karena itu saudara-saudara, itu maksud ayat ini. Nah, terus batas-batasnya, ya, batas-batas kediaman manusia itu ada. Ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ternyata di dalam Allah, hubungan kita dengan sesama tidak boleh terputus. Ya, sekali lagi, di dalam Allah, hubungan kita dengan sesama tidak boleh terputus. Nah, firman Tuhan berkata, dari satu orang saja Allah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Nah, kita diingatkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Bahkan di ayat 28 itu Tuhan memberi mandat kepada Adam atau manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan. Mereka diberi mandat untuk beranak cucu. Beranak cuculah dan berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Nah, saudara-saudara, kita berasal dari satu itu, yaitu dari Adam ini. Semua bangsa, ya, semua ras, semua suku, semua manusia, ya, dari golongan manapun, dari umur berapapun, dari yang satu itu, yaitu dari Adam. Saudara-saudara, berarti kita ada di dalam kesatuan kemanusiaan itu, dan kita ada di dalam kesatuan dengan Allah itu juga. Nah, saudara-saudara, dari sini kita dapat memahami, ya, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, semua manusia ditandai dengan satu niat, satu tujuan, satu usaha yang sama untuk mencari Allah. Mau dari bangsa atau negara manapun, kita memiliki satu niat yang sama, satu tujuan yang sama, satu usaha atau satu panggilan yang sama, yaitu untuk mencari Allah atau menemui Allah itu. Nah, saudara-saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya, seharusnya kita punya niat yang sama juga dengan semua lapisan agama, semua lapisan masyarakat, tidak pandang bulu, ya. Mestinya niat kita sama untuk mencari Allah atau menemui Allah dalam kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, kita melihat kemarin atau menyaksikan kemarin bahwa di negara kita dilaksanakan dua kebangsaan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan juga seluruh dunia sekarang ini sudah melaksanakan hal itu, dan kita juga akan laksanakan terus, saudara-saudara. Nah, saya menangkap di sana bahwa itulah tanda kemanusiaan kita yang terikat satu dengan lain itu, dengan ditandai dengan satu niat, satu tujuan untuk mencari Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara, kita semua yang
berada di negeri ini, niat kita sama, satu mencari Allah, menemui Allah, dan kita berharap kita dapat mengalaminya dan mengenalnya. Nah, ini juga kesempatan kita untuk memberitakan Allah yang tidak dilihat mata itu, Allah yang jauh dari manusia yang berada di surga itu, tapi dia mendekat di dalam manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia ada di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus. Nah, kita akan kenalkan itu kepada semua manusia di bumi ini, sehingga mengenal Allah. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Garis bawahi, Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini, ya, itu menjauhkan hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan yang lain itu memiliki jarak. Yang biasanya, saudara-saudara, tidak ada jarak di antara kita, di antara sama manusia. Yang biasanya kita bisa salaman, bisa cium pipi kiri dan kanan, dan juga bisa merangkul. Nah, sekarang kita dibatasi, kita punya jarak yang jauh, 1 atau 2 meter, saudara-saudara. Untuk apa? Supaya kita tidak menularkan atau juga tertular dengan virus COVID-19 ini. Nah, tapi saudara-saudara, dari ayat ini kita lihat bahwa walaupun hubungan kita ada jarak, hubungan kita terbatasi, tetapi Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Allah tidak jauh, Allah tidak bikin jarak dengan kita. Allah tidak bikin jarak dengan manusia. Manusia bisa membuat jarak, tetapi lihat, Allah tidak membuat jarak. Nah, saudara-saudara, bisakah kita melihat itu, mengalami itu, bahkan juga menyaksikan itu, bahwa Allah itu tidak ada jarak dengan kita? Dia ada. Saudara-saudara, peristiwa pandemi COVID-19 ini, kalau saudara ikuti perkembangannya mulai dari awal sampai sekarang, saudara-saudara, secara pribadi saya di sana mengagumi karya Allah yang sangat besar. Saya mengagumi karya Allah yang sangat besar. Dan di sana saya melihat juga bahwa Allah itu tidak jauh dari kita. Seperti yang dikatakannya. Satu contohnya, saudara-saudara. Yang pertama, ya, kita lihat ada orang-orang yang sembuh dari penyakit ini, dari apa yang dialaminya. Nah, ternyata Tuhan hadir juga menyembuhkan mereka. Tuhan juga yang bekerja memakai dokter, sehingga melalui tangan dokter mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ataupun melalui alat, yaitu matahari. Tuhan beri matahari. Nah, kita saksikan, saudara-saudara, selama pandemi COVID ini sampai sekarang ini, matahari di negara kita ya jarang tidak bersinar, tiap hari bersinar. Ini kemurahan Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan pun tidak jauh dari kita. Tuhan tidak jauh dari kita, sehingga melaluinya Tuhan menyatakan kesembuhan dan
bagi saudara-saudara kita. Tuhan buat mereka menjadi kesaksian bagi kita bahwa Allah dapat berperkara untuk menyembuhkan. Allah berperkara untuk menolong. Nah, kita harus yakin dalam hal itu. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat oleh yang masih sekarang sedang dirawat dalam pergumulan. Di sana kita bisa melihat karya Allah yang sangat besar. Ya, saya sendiri, saudara-saudara, mengagumi karya Tuhan ini. Bagi saudara-saudara kita yang masih saat ini sedang di dalam proses perawatan, bayangkan saudara-saudara, dari awal saudara terkena sampai saat ini dirawat di rumah sakit. Ini bukan perkara yang kecil, ini perkara yang sangat besar, pergumulan yang sangat besar. Nah, ternyata saudara-saudara ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ternyata dengan niat, dengan kekuatan yang Tuhan tanamkan, dengan semangat yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, di dalam diri saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul, ternyata jerih payahmu di dalam kemurahan Tuhan tidak akan sia-sia. Jerih payah, niat, pergumulan, semangat, tidak ada yang sia-sia. Ini yang saudara-saudara yang saya lihat melalui peristiwa ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dari keluarga-keluarga yang merasakan kehilangan, atau saudara-saudara kita yang mendahului kita kembali kepada Pencipta. Apa yang kita lihat dari sana? Pelajaran apa yang kita lihat? Karya Allah seperti apa yang kita lihat? Nah, saya lihat di situ adalah bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa batas-batas musim itu mau tidak mau digenapi Tuhan. Kehidupan kita ini tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Toh kita harus kembali kepada Pencipta kita. Kita harus kembali kepada Dia yang membuat kita hidup. Nah, kita semakin dikuatkan bahwa hidup kita di bumi ini, satu saat kita akan bersama-sama di dalam kediaman Tuhan yang sangat agung itu. Sehingga saudara yang mengalami ditinggal atau berpisah secara manusia, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan, dan juga semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa melihat karya Allah di sana. Bagaimana kita bisa mensyukuri karya Allah yang sangat besar. Mungkin menurut kita kurang baik, atau menurut kita kurang tepat, tapi saudara-saudara, kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Nah, kita lihat di semua itu di dalam kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Kita lihat di sana semua bahwa apa yang Dia katakan, apa yang Dia sampaikan, firman-Nya itu akan digenapi, karena Dia adalah Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dampak pengenalan akan Allah terhadap hubungan kemanusiaan kita yang sama, yaitu di dalam ayat yang ke-28 sampai 29. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh bujangga-bujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui ayat ini? Nah, kita
kita diingatkan bahwa kita berasal dari keturunan Allah, yaitu Adam, dan kita berasal dari Allah yang satu itu, yaitu Allah pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, kita berasal dari sana, dan kita hidup dari sana, kita bergerak dari sana, bahkan kita bernafas dari Dia. Tidak ada satu orang pun di bumi ini yang bernafas dengan nafas dia buat sendiri tanpa berasal dari Allah. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang hidup punya kehidupan sendiri yang bukan berasal dari Allah. Tidak ada. Ya. Jadi kita semua menerima yang sama, menerima hidup, menerima nafas, bahkan menerima anugerah secara umum. Kita menerima itu semua. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang kita terima itu kita harus sama-sama bergerak bersama, hidup bersama, dan juga merasakan bersama. Nah, tadi dikatakan saudara-saudara, emas, perak, batu, ciptaan kesenian itu merupakan berhala. Nah, dalam situasi sekarang orang berlomba-lomba juga mendapatkan ini dan membangun ini. Dalam situasi-situasi seperti ini, semua orang membutuhkan emas, perak, dan juga ciptaan-ciptaan kesenian ini. Dan ini disebut berhala, membangun untuk dirinya sendiri. Nah, kita diajar saudara-saudara, ketika pertama kali kita beribadah di rumah, saya sewaktu itu ingatkan bahwa kita harus melawan spirit Babel, spirit yang tidak mempermuliakan Allah, spirit yang egois, spirit yang membangun tembok, spirit yang tidak peduli terhadap sekitarnya, tapi asik dengan dirinya, kelompoknya. Nah, saudara-saudara, kita diingatkan melalui firman ini bahwa kita tidak boleh membangun seperti itu. Kita tidak boleh membangun berhala untuk diri kita sendiri, bahkan menjadi sandaran bagi kita, dan atau membuat berhala itu menjadi sandaran hidup. Tidak boleh. Nah, karena kita dari Allah yang satu, kita diminta tidak membangun kenyamanan sendiri-sendiri, dan apalagi membuatnya menjadi sandaran hidup. Tetapi kita terpanggil untuk masuk, merasakan, mengalami apa yang dialami saudara-saudara kita. Nah, banyak saudara-saudara kita saat ini mengalami pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang sulit, baik itu secara menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan makanan minuman, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyak saudara-saudara kita mengalami, ada yang kehilangan pekerjaan. Nah, saudara-saudara, ini kita terpanggil, kita tidak boleh membangun emas, perak, atau jenis-jenis lain untuk kenyamanan kita sendiri. Kita tidak boleh membuat itu menjadi ilah bagi kita. Tetapi mari kita, saudara-saudara, terpanggil untuk masuk, mengambil bagian apa yang dirasakan saudara-saudara kita, apa yang saudara miliki, yang mungkin saudara-saudara berkecukupan, bahkan mungkin berkelimpahan. Mari ambil bagian, merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Mari ambil bagian, entah itu melalui doa saudara, entah itu melalui berbagi kasih bagi
kesaksian hidup, atau juga membagi dengan pengalaman bagaimana hidup dalam Tuhan, atau juga saudara-saudara membagi apa yang saudara miliki sehingga orang lain pun mengalami hal itu. Di sanalah kita mengenalkan Allah juga kepada saudara-saudara kita, mengenalkan kasih Allah, mengenalkan kemurahan Allah kepada mereka. Nah, ingat saudara-saudara, seperti Paulus memberitakan Injil kepada orang Athena, Tuhan memakai Paulus sehingga orang-orang Athena bisa mengenal Allah, percaya pada Tuhan yang sama memanggil kita, memakai kita agar di sekitar kita mereka mengenal Allah. Yuk, mari kita berbagi, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang telah mengingatkan kami melalui firman bahwa kami telah masuk ke dalam-Mu melalui kemurahan-Mu. Karena itu sekarang kami mau Bapa membangun hubungan kemanusiaan kami dengan sesama. Kami mau mengambil bagian apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, Bapak, bahwa kami memiliki hubungan yang tidak terputus sebagai manusia, bahwa kami berasal dari satu orang yang Kau ciptakan, Adam. Bahkan kami berasal dari Allah yang satu, Allah pencipta ini, yaitu Tuhan. Karena itu Bapak, kami akan membangun hubungan ini dengan baik, dan juga kami Bapak menyadari, mengimani bahwa Allah begitu dekat kepada kami. Manusia atau kami bisa membangun jarak karena situasi sekarang, tetapi Allah tidak membuat jarak dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan begitu dekat, dan kami ada di dalam ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu juga, pakailah kami Bapa untuk memberitakan kasih-Mu, firman-Mu, mengenalkan kemurahan-Mu dan kasih-Mu, rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami. Seperti halnya Paulus yang Kau pakai sehingga orang-orang Athena mengenal Engkau, mengenal dan percaya kepadamu. Maka juga Bapa, kami yakin percaya Tuhan yang sama memanggil kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Allah melalui tutur kata firman yang kami sampaikan dan juga perbuatan kasih. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami sungguh menikmati berkat firman-Mu yang sangat dalam ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberkati keluarga dan perkumpulan kita semua. Shalom, damai di hati.